fans. Perkenalkan ya Bu, kita dari mahasiswi dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini izin meminta waktunya Ibu sebentar untuk wawancara tugas kami. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hesti dan ini ada teman saya Anggi, Abel, saya Isfi, dan saya Nomi. Kami di sini ingin kayak lebih mengenal lebih jauh tentang praktik kebidanan swasta yang dan BPM. Oh iya, ya silakan dengan senang hati saya bantu. Ya, perkenalkan nama saya Bu Astini. Saya dinas di Puskesmas Tahunan sebagai bidang koordinator anak dan kebetulan membuka PMB di rumah. Untuk PMB ini kan ada yang namanya surat izin praktik sama surat izin praktik kebidanan gitu ya? Iya, SIPP. SIP sama SIPB itu kalau boleh saya ingin bertanya perbedaannya sama persamaannya dari itu gimana ya Bu? SIP sama SIPB gitu? Sebetulnya itu kalau bidan itu surat izin praktek bidan ya. Kalau dari Dinas Kesehatan itu terbitnya SIPP. Dimana kalau bidan itu mempunyai kewenangan mempunyai dua SIPP, yang satu SIPP di Vaskes. Vaskes itu tempat dimana kita bekerja sebagai PNS di Puskesmas, dan kemudian SIPP mandiri pribadi itu digunakan untuk praktek kita di rumah. Bidannya ada dua itu, jadi bidan itu mempunyai boleh dua SIPP, satu SIPP Vaskes dan dua SIPP mandiri di rumah. Kalau untuk mengajukan kedua SIPB itu kan ada yang dari negeri sama swasta yang tadi itu pengajuannya sama enggak? Pengajuannya sama ya, hampir sama persyaratannya. Cuma kalau di SIPP Vaskes itu kan harus ada surat keterangan bekerja di Puskesmas Tahunan, di mana mengetahui kepala puskesmas. Kenyataannya kalau di PMB mandiri itu kan kita nggak usah pakai itu, cuma ada STR, kemudian ada surat pengajuan dan syarat-syarat lainnya. Bedanya itu toh. Kemudian itu Bu, kalau seberapa pentingnya sih Bu bidan memiliki SIP sama SIPB? Itu sudah diatur di Kemenkes ya, bahwa setiap bidan yang melakukan praktek, baik itu di swasta, mau di mandiri swasta maupun di Vaskes pelayanan kesehatan pemerintah, itu harus memiliki SIPP sebagai syarat ya. Kalau belum memiliki SIPP tidak boleh melakukan tugas kewenangan sebagai bidan. Kan ada kalau di kesehatan itu ada yang namanya STR tuh Bu. Perbedaan STR dengan SIP itu seperti apa? Ya beda. Kalau STR itu kan syaratnya SIM, surat tanda registrasi. Jadi bidan-bidan itu setelah lulus kan uji kompetensi. Uji kompetensi lulus itu kan sebagai syarat untuk mengajukan surat tanda registrasi STR. Dan STR itu istilahnya SIM-nya bidan. Dan dengan mau bekerja dimanapun kalau nggak punya STR tidak bisa. Dan salah satu syarat untuk pengajuan SIPP adalah STR diantaranya. Jadi STR untuk syarat mengajukan SIPP. Sedangkan kalau SIPP itu kan sebagai legalitas, caranya sah secara hukum, dengan mempunyai kewenangan dilindungi. Kan kalau yang STR yang saya ketahui ya Bu, untuk sekarang STR kan tiap 5 tahun sekali kan yang katanya diperpanjang atau ada perubahan. Kalau SIPB itu sama kayak STR Bu, diperpanjang tiap 5 tahun. Kalau dulu sebelum ada undang-undang yang kemarin ya, undang-undang yang baru itu SIPB berlaku 5 tahun sesuai STR-nya, misalnya sesuai STR. Jadi kalau STR-nya habis, SIPB otomatis habis. Makanya pengajuannya itu 6 bulan sebelum STR dan SIPB habis.
Tetapi untuk undang-undang terbaru sekarang STR berlaku seumur hidup. Tetapi SIPB untuk di Kabupaten Jepara tetap berlaku 5 tahun. Karena kan karena apa? Kompetensi bidan itu kan seperti sertifikat pelatihan itu kan juga berlaku 5 tahun. Jadi diharapkan nanti bidan-bidan itu updating ilmu ya, jadi tidak ketinggalan, sehingga dengan berlaku SIPB 5 tahun itu diharapkan bidan selalu mengikuti perkembangan terkini, ilmu kebidanan terkini, jadi nggak stagnan di ilmu-ilmu lama, karena ilmu kebidanan kan semakin berkembang. Bu, yang saya ketahui ya kan Bu, waktu memperpanjang STR kan ada kayak biaya gitu memang dari sananya. Untuk memperpanjang ada ya, ada SIPB itu selain dari rekomendasi dari bidan IBI ya, ada pasnya sesuai dengan organisasi profesi IBI di masing-masing kabupaten. Biasanya DIWA itu kan intern ya, keputusan internal daripada IBI untuk mengelola anggotanya. Ada biaya, kemudian di dinas perizinan itu juga ada biayanya. Kemudian kalau kita pengen memiliki SIB tersebut ya Bu, gimana sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan biar dapat SIB sama SIPB tersebut? Dan apa saja yang perlu kita persiapkan? Panjenengan misalnya sudah langkah-langkahnya mengurus SIPB ya. Kalau di Jepara ya, nggak tahu di kabupaten lain. Untuk di Jepara misalnya jenengan kan sudah lulus, sudah S1 kebidanan sama profesi ya, karena undang-undang kebidanan terbaru itu harus profesi. Setelah lulus profesi punya STR ya, punya STR, kemudian jenengan STR sudah berlaku, KTP, KK sudah berlaku, ada pengalaman kerja dulu minimal 2 tahun ya. Jadi tidak sementara lulus langsung praktek, jenengan harus cari pengalaman dulu, kerja 2 tahun minimal. Kemudian jenengan juga memiliki sertifikat kompetensi yang diwajibkan, itu terutama APN, sertifikat APN itu wajib dimiliki ya untuk pengurusan daripada SIPB. Jadi lulus STR, punya sertifikat APN, kemudian jenengan masuk organisasi profesi dulu di wilayah jenengan. Misalnya jenengan dari lulusan Kudus Ungu asli Jepara, begitu lulus sudah punya STR ya, masuk ke organisasi profesi, daftar sebagai anggota IBI. Setelah daftar jadi anggota IBI sudah bekerja 2 tahun, di mana nanti surat keterangan kerjanya kan sudah ada, langsung yang utama punya tempat untuk berpraktek. Kalau di bidan itu standarisasi praktek mandiri bidan itu ada di bidan delima, di mana istilahnya itu akreditasinya PMB, praktek mandiri bidan itu di bidan delima. Di situ syarat-syaratnya terdapat semua, di Kemenkes juga ada standarisasi praktek pelayanan kebidanan, punya tempat, punya alat, kemudian punya sertifikat pelatihan. Ya, kemudian kalau sudah semua mengajukan ke dinas kesehatan. Ada syaratnya, melampirkan syarat-syarat yang ditentukan, ada foto, ada tempat di mana, KTP dan lain-lain, itu baru diajukan. Sebelumnya kan kita belum pernah lihat SIB sama SIPB. Nah, boleh ditunjukkan contohnya. Boleh. Ini SIPB mandiri, contohnya seperti ini, monggo. Iya. Kalau SIPB Vaskes di kantor, tetapi saya punya scannernya. Contohnya. Itu terkait tadi yang kerja 2 tahun, itu semisal kita kerjanya terserah ambil sendiri, berarti bisa di puskesmas atau di rumah sakit gitu? Bisa, itu kan untuk pengalaman kerja. Ibaratnya jenengan kalau begitu lulus kan belum punya pengalaman. Kalau paling nggak punya pengalaman 2 tahun itu diharapkan kan harus mengerti model-model pasien, karakteristik pasien, dan juga kebiasaan itu loh. Kalau hamil gimana, orang sing model gini gimana, punya pengalaman.
bisa praktek mengikuti PMB ya, ikut PMB, ikut puskesmas. Tapi kan kalau rumah sakit juga bisa di klinik, PRB boleh. Cari pengalaman ini. Sejauh ini apakah Ibu sudah memberikan pelayanan penuh mulai dari kayak pelayanan yang ringan-ringan sampai ke pelayanan yang apa ya, persalinan dari awal kehamilan sampai Gini, persalinan gitu Bu. kalau praktek bidan itu kan harus sesuai kompetensi, terus sesuai dengan izinnya. Jadi kita di bidan itu fokus pada kesehatan ibu dan anak. Ya kalau pelayanan penuh, ya biasanya kalau terutama kita di PMB itu mulai dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah, dan juga remaja. Ya itu kan fokus nih pelayanan kebidanan. Sudah sih, jadi kalau kita sudah mulai buka praktek yang harus siap memberikan pelayanan penuh, harus siap. Nggak bisa hanya melayani ibu hamil toh, nggak bisa kita hanya melayani KB toh. Kan karena kalau sudah buka, sudah izin praktek buka itu masyarakat itu dianggap kita itu sudah buka bisa semuanya. Ya. Cuma kadang gitu di masyarakat kan ada yang pasien-pasien umum dan itu bukan kewenangan kita, ya kita anjurkan ke dokter aja. Kalau berkaitan dengan KIA, KB, anak itu tanggung jawab kita, ya kita layani. Ya memang dari hamil, bersalin, nifas, kemudian bayi baru lahir, balita, remaja, sampai calon pengantin juga. Berarti dari itu ya, sebelum kehamilan juga ya. Iya, remaja itu toh. Jadi siklus kehidupan wanita kayaknya bagian bidan deh. Seluruhnya ya, mulai siklus dari misalnya dari dia hamil, bayi, balita, remaja sampai dia menikah kan hamil lagi. Hamil ya berputar terus, ditulis tugasnya kita. Mungkin segitu saja bisa kami tanyakan. Terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Iya, terima kasih juga atas juga. ilmunya ya. Mohon maaf ya Bu, mengganggu Nggak apa-apa, waktunya. nggak apa-apa. Merepotkan juga. Mungkin cukup sekian saya akhiri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ya hanya bisa menjawab seperti itu. Semoga bisa bermanfaat buat pendidikan panjenengan selanjutnya. Amin.